Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan karena kita boleh kembali berada di renungan buka Sabat kali ini. Ada sesuatu yang istimewa di hari Sabat. Ketika Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, Tuhan menguduskannya, Tuhan memberkatinya. Kata kudus dalam pengertian sesungguhnya adalah Tuhan mengasingkan, Tuhan membuat sesuatu kudus. Dan yang hebatnya di hari Sabat adalah ketika waktu-waktu yang Tuhan asingkan, yang Tuhan kuduskan, dari masuk matahari sampai masuk matahari, memasuki hari yang ketujuh, Tuhan mengundang kita semua untuk masuk di waktu Tuhan. Dan ketika kita masuk di waktu kudusnya Tuhan, yaitu hari Sabat, saudara dan saya dikuduskan. Ini adalah sesuatu karya agung Tuhan buat saudara dan saya. Sabat yang indah Tuhan berikan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki Sabat-Mu yang kudus. Setelah Tuhan memberkati kami sepanjang 6 hari bekerja kami. Terima kasih karena hadirat-Mu mengundang kami masuk di waktu kudus dan kami dikuduskan. Sebelum kami memasuki Sabat-Mu yang kudus Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, segala cara ditempuh Saul untuk melenyapkan Daud. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Daud selalu selamat dari rencana jahat Raja Saul. Daud tertekan oleh karena dia harus melarikan diri. Seorang diri mencari pertolongan ke bukit-bukit batu pertolongan. Dia mencari keamanan dari manusia. Dan dia mencari pertolongan dari alam, yaitu gunung-gunung batu yang kiranya tersembunyi dari pencarian Raja Saul. Kalau kita meneliti di dalam Alkitab, dimanapun Daud berada diketahui oleh Raja Saul, karena saat itu Saul sedang berkuasa. Segala sumber daya diupayakan Saul supaya Daud diketahui di mana dia bersembunyi. Dan Daud benar-benar frustasi. Ketika segala upaya Daud untuk bersembunyi, dia mencari pertolongan dari manusia dan bersembunyi di tempat-tempat yang aman. Ketika dia menyadari bahwa hari itu, ketika dia bangun pagi, dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan selamat. Itulah sebabnya di Mazmur 5 ayat 2 dan ayat yang keempat, layaklah dia memuji Tuhan dan berkata demikian. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Setiap saat, hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan, dan Daud memahami ini dengan benar. Pertolongan satu-satunya, yaitu dari Tuhan. Ketika dia bangun pagi, dia dalam keadaan baik-baik saja. Pantaslah dia berkata kepada Tuhan. Pantaslah dia bersyukur karena Tuhan menjaga dia masih hidup.
Renungan yang singkat ini boleh jadi menjadi bagian kita juga. Tuhan, terima kasih. Hari-hari yang sudah lewat Engkau berkati. Dan hari ini, ketika kami memasuki Sabat-Mu yang kudus, dengan sungguh penuh rasa syukur kami ingin mengatakan terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati, menjaga, dan memberikan kami kehidupan. Akhirnya, pemazmur mengungkapkan dengan indah ayat yang ke-13, sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Janji ini benar-benar terjadi kepada Daud, dan janji yang sama menjadi bagian saudara dan saya. Apapun problema kita, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan, doakanlah itu kepada Tuhan. Dia berjanji memberi pertolongan dan memberikan anugerah seperti perisai yang menjaga kita semua. Selamat menyambut Sabat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Sabat yang kudus yang mengundang kami. Kami rindu memasuki hari kudus-Mu. Terima kasih Tuhan menguduskan kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Kami boleh bersuka cita di Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.